Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina. Tentang Palestina nggak ada. Udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian. Tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani akawal abtar. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras, organisasi teroris kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu dia bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Terus ada perwakilan di PBB, gitu. Jadi karena itu, tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, ustaz dan bahkan menteri agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser. Gitu loh, bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah. Tanah itu, tanah Yerusalem itu sampai keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya. Nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa. Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang
Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu. 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Nurul minta kedubes Israel dibuka di Indonesia. Karena Umi ini udah umur sekarang udah 68 tahun ya. Dari umur 30 tahun mikirin Yahudi terus. Di Quran ini tidak ada disebut Palestina. Nggak ada. Orang Palestina itu bohong. Kemarin datang ke masjid kita juga minta-minta sumbangan. Bikin malu. Jadi kan gitu, oleh karena itu tolong secepatnya dieksekusi. Gak usah lagi pertemuan gini deh. Toleransi. Kita terlalu lama. Ini kabinet kerja siap menerima berkali yang Jokowi. Ingat nih, dia bilang kemarin waktu janji kampanyenya, waktu debat, saya tidak punya beban. Saya tidak takut pada siapapun. Saya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sumpah khalifah. Nanti Umi pegang. Kenapa? Bukan secepatnya kedutaan besar Israel di sini. Kedua, ini Hasan Klein itu, utusan PBB itu, jangan dia deh. Pilih di sini, misalnya Nona Monica ini bisa. Ini bisa datang ke sini gara-gara dia nih. Jadi banyak takut kalau usir dicangkan Islam apa itu fanatik enggak. Umi tahu Quran. Umi berenang-renang di dalam Al-Quran. Sudah ketemu dengan Johanan bin Zakkai. Kita ketemu dengan Yusri Yustewar, seluruh kelompok agama. Sudah ketemu dengan Martin Luther King. Umi sudah bersama dia di dalam lautan Al-Quran. Kami mendapatkan satu kebersamaan di dalam keberagaman ini. Segera Rabai pulang ke mana, ke Singapura lagi, merantau pula dia. Orang Israel, orang Yahudi Israel mana yang ada di sini? Tidak ada. Umi lihat lagi nggak ada orang pemerintahan. Kenapa di pertemuan agama nggak diundang? Harus, nggak boleh politik, semua orang suami istri juga politik kok Pak Romo. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya apa yang disampaikan oleh ibu ini menjadi edukasi bagi kita ya. Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang secara berlebihan membela Hamas ya, membela Palestina. Nah, sebenarnya mereka bukan membela Palestina sih, tetapi lebih membela kelompok-kelompok garis keras yang ada di Timur Tengah sana, yang dimana secara membabi buta itu suka melakukan pemberontakan terhadap bangsanya sendiri dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh ibu tadi, dia sendiri adalah sebagai orang yang menganut agama Islam, dan dia mengerti apa itu Israel dan bangsa apa itu Israel, dan dia juga kenal tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci, tokoh-tokoh Israel ya, khususnya seperti yang disampaikan tadi tentang Musa, di mana Allah mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, untuk membawa mereka ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, teman-teman, intinya bahwa Israel itu mendapat janji satu negeri yang dijanjikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan, yang dimana sekarang itu adalah Palestina dan juga Israel itu sendiri. Itu tanah perjanjian yang harus dipertahankan oleh mereka sesuai dengan janji Allah kepada nenek moyang mereka, bahwa kepada keturunan mula diberikan negeri ini. Nah, anehnya teman-teman, ketika Palestina itu sendiri tidak mengakui atau tidak pernah mengakui kemerdekaannya ya teman-teman, mereka selalu menyuarakan, khususnya kelompok Hamas menyuarakan kemerdekaan. Padahal itu jauh sebelumnya mereka itu sebenarnya sudah merdeka, bahkan ada perwakilan mereka di PBB ya, dan juga ada kedutaan mereka khususnya di Indonesia seperti yang disampaikan oleh ibu itu tadi teman-teman ya. Nah teman-teman, artinya kalau sudah ada kedutaan dan perwakilan mereka di PBB, bukankah mereka itu adalah suatu bangsa,
suatu negara. Nah, kenapa sampai sekarang mereka tidak mengakui kemerdekaan mereka sendiri, merasa tertindas, merasa dijajah, padahal mereka sudah merdeka. Siapa yang membuat atau yang menyebabkan suasana Timur Tengah itu selalu ada konflik, teman-teman? Itu kelompok Hamas. Nah, sebenarnya kelompok Hamas itu sekali lagi tidak pernah mewakili Palestina, karena Palestina itu pemerintah yang sah, tetapi kelompok Hamas ini adalah pemberontak-pemberontak yang ada di dalam bangsa itu sendiri, yang tidak pernah mencintai kedamaian untuk bangsa-bangsa sekitar mereka, khususnya Israel ini. Sehingga puncaknya kemarin itu di tanggal 7 Oktober ya 2023, ya ada serangan dari kelompok Hamas, dan itulah yang dibalas oleh Israel. Nah, sekali lagi bahwa Israel itu harus dipahami, harus dimengerti bahwa tanah yang mereka diami sekarang ini adalah tanah perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, dan Tuhan memilih bangsa Israel, dan itu sebagai biji mata Tuhan, sebagai harta kesayangan Tuhan. Siapa mengutuk Israel, dia akan dikutuk. Siapa memberkati Israel, dia diberkati. Seperti ibu tadi, dia memberkati Israel. Dia percaya bahwa yang hidup dalam kebenaran itu selalu ada kemenangan, dan Israel benar dalam hal ini karena negeri yang mereka diami sekarang ini itu adalah perjanjian Allah kepada mereka, dan itu yang terus mereka pertahankan janji itu, teman-teman ya. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, supaya kita yang ada di negeri ini, ada kelompok-kelompok tertentu yang secara berlebihan bahkan melakukan demo, turun ke jalan untuk demo membantu Palestina, mengatasnamakan Palestina, padahal yang mereka bantu itu kelompok Hamas. Nah, teman-teman, mari kita lebih sadar, lebih luas lagi untuk memandang konflik yang ada di Timur Tengah sana. Jangan kita sampai selalu negatif terus kepada umat Yahudi, kepada umat Israel. Dan apa yang disampaikan ibu tadi, memang dari kecil mereka, dia ngakunya ya, dari kecil ngakunya itu sudah diajarkan bagaimana membenci Yahudi ya. Nah, jadi itu mari kita dengan ini, apa yang disampaikan ibu ini, bisa kita teredukasi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.